Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatun Mustaqila dengan NIM 123100066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subchapter 2 yang berjudul tentang Observation as Practical Intervention, yang artinya observasi sebagai intervensi praktis. Observasi, passive and private or active and public. Baik, di sini menjelaskan bahwa pandangan tradisional tentang observasi sebagai proses pasif dan pribadi tidak memadai. Mereka berpendapat bahwa observasi sebenarnya melibatkan tindakan aktif dari pengamatan untuk memvalidasi dan menginterpretasikan apa yang mereka lihat. Bahwa dalam tindakan melihat, kita melakukan beberapa tindakan otomatis dan mungkin tidak sadar untuk menetapkan validitas suatu persepsi. Misalnya, kita memindai objek, menggerakkan kepala untuk menguji perubahan dalam pandangannya, atau mencoba memeriksa pengaruh suatu objek terhadap arah pandangan kita. Juga menekankan bahwa jika kita meragukan validitas dari apa yang kita lihat, ada beberapa tindakan yang dapat kita ambil untuk menghilangkan keraguan tersebut. Misalnya, jika kita meragukan apakah gambar tomat yang kita lihat adalah gambar optik atau tomat asli, kita dapat menyentuhnya, melihatnya, atau bahkan mencicipinya untuk memverifikasi fakta tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya observasi dalam ilmu pengetahuan. Mereka memberikan contoh penggunaan awal mikroskop oleh ilmuwan seperti Robert Hooke dan Henry Powers. Mereka pun menunjukkan bagaimana observasi dan intervensi praktis yang dilakukan oleh Hooke membantu mengatasi perbedaan pendapat dalam pengamatan serangga kecil. Hooke menggunakan berbagai jenis pencahayaan dan melakukan intervensi praktis seperti menerangi spesimen secara seragam untuk menghilangkan informasi palsu yang mungkin muncul dari pantulan yang menyilaukan, dan juga menekankan bahwa hasil pengamatan dan tindakan observasi ini bersifat publik dan dapat diperiksa dan dikritik dan ditambahkan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa observasi bukanlah urusan yang sangat pribadi, tetapi melibatkan dialog dan kontribusi dari berbagai pihak. Observasi sebenarnya melibatkan tindakan aktif dan intervensi praktis untuk memvalidasi dan memahami apa yang kita lihat. Selanjutnya, Observation as Practical Intervention, observasi sebagai intervensi praktis. Jadi, fakta-fakta yang dapat diamati tentang struktur mata lalat yang dihasilkan merupakan hasil dari suatu proses yang bersifat aktif dan umum. Pernyataan bahwa tindakan ini bisa diambil untuk mengeksplorasi kecukupan klaim yang dikemukakan sebagai fakta yang dapat diamati. Tantangannya dalam sains adalah mengatur situasi yang dapat diamati sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada penilaian tersebut dapat diminimalkan atau dapat dihilangkan. Selanjutnya, Galileo and the Moons of Jupiter. Galileo menggunakan teleskop yang dia buat sendiri untuk mengamati langit. Dia mengamati Jupiter, dan observasi Galileo terhadap bulan-bulan Jupiter ini sangat penting karena menggoyang pandangan tradisional bahwa semua benda langit mengorbit bumi. Jika suatu pernyataan memenuhi syarat sebagai fakta yang dapat diobservasi karena pernyataan tersebut telah melewati semua pengujian yang dapat dilakukan. Kita telah menemukan dua contoh penting dari pernyataan pengamatan yang diterima sebagai fakta dengan alasan yang baik, namun akhirnya ditolak, mengingat
mengingat kemajuan tersebut. Menurut pandangan di sini, pengamatan yang cocok untuk dijadikan dasar pengetahuan ilmiah adalah objektif dan bisa salah. Sifat objektif itu adalah satuan yang jelas dan hanya faham dengan diri sendiri dan bisa salah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.